Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur bersama-sama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesusahan kepada kita bersama, sehingga Bapak yang mulia sama-sama kita dapat berhadiri untuk melaksanakan sembahyang kita. Kemudian salawat dan salam dari sama-sama berdoa juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam yang tiada berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Juga salawat dan salam kepada para sahabat beliau sekalian yang telah memperjuangkan sailah asli Bapak dengan Rasulullah SAW demi untuk tegaknya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Juga rahmat dan sejahtera kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya Allah yang telah memberikan kepada kita yaitu dua nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut dapat berbahagia kita, baik di akhir permukaan bumi Allah maupun sama-sama kita akan kembali kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan kita di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. La muharrik, tiada yang menggerakkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan tiap-tiap sesuatu. Dari ilmu karena bergerak di Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam masjid yang cita-cita kita adalah untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi rezeki kepada kita. Dalam kalimat la ilaha illallah juga, la razaqah, tiada yang memberikan rezeki illallahu raziqul kulli syai', kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki tiap-tiap sesuatu. Rezeki yang akan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa daripada harta yang kita miliki. Mungkin menyuruh ibarat dengan rezeki ada yang kadir dan baju yang ke rezeki kita. Contohnya ibu kadir gaji menurut, kemudian ibu kadir dan baju. Sedangkan yang si aduk mungkin berdua rencana kita kadir baju yang golong bukan dengan rezeki karena harta yang kita miliki. Sebagaimana masyarakat muslimin rahimahumullah, so yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabiullah Sulaiman dengan laki tanggung rezeki baik di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekayaan Nabiullah Sulaiman diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saatnya hanya diberi rezeki oleh Allah, binatang-binatang, ikan-ikan, sidong-sidong, ban-bandung, dia perih rezeki bak Nabiullah Sulaiman. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimahumullah, persediaan yang disedia oleh Nabiullah Sulaiman mungkin padit-padit boh binatang sagai yang tergambar. Sedangkan cukuplah binatang-binatang yang lain hanya berupa rezeki saatnya.
Nyankih masa Nabi Allah Sulaiman mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah dun henti lebih rezeki ada yang kau tanggung ya Allah. Dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kanda rezeki gebili Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita karena harta selalu bersyukur kepada Allah. Cuma harta yang kita minta selalu pernah sidrong raga mejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekeun li agam tersebut. Ya Rasul, teh yang mendahulukan di dalam dunia ini selama hidup, karena dilung akan menghadapi dengan maut, yaitu kematian. Tentang hal mati ada kita belum ditanya akan berubah. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Serimana adalah kamu mesti diperdapat oleh mati walaupun kamu masuk ke dalam peti besi. Nyo kesidau ragam gak tanya Rasulullah, teh yang dahulukan ya Rasulullah, sedangkan mati lung hana lung sangka-sangka. Dengar tajak-ajak sehat-sehat bahawa dia orang untuk melam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahawa Allah golong tentu orang sakit, golong tentu orang tua, golong tentu anak muda, golong tentu anak muda. Yang namun tentang hal kematian yang beliau akan hadapi. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata tadahului udip kata dalam dunia yaitu daripada hartamu. Dayu na harta yang kata hitung-hitung, na tanah belang, na lampu, na gede, na motor, na Honda, yang itu harta yang kita miliki. Sementara umur kita bervariasi, na yang 50 dan sebagainya. Nyo biak tanya Rasulullah, yang lun dahului ya Rasulullah, selama lun hidup dan mati lun hana lun sangka-sangka itu panggilan Allah. Nabi nejauh mendahulukan daripada hartamu, karena dengan hartamu bimbang daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyunan masyarakat muslimin rahimakumullah, dahulu harta bedapu belakang daripada harta kita ini. Apabila terdahulu daripada harta yang maknanya, dan you akan tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kena dalam dunia ini putra yang diperintah oleh Rasulullah. Apabila mati si dodo anak Adam, untunglah segala amalannya, illa min thalasin, kecuali perkara. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Nyokuh yang didahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah harta 200 juta. Nah juga yang terdahulukan untuk tamu sedekah kepada masjid, kepada pesantren dan takdim khandui kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyokuh yang didahulu harta kita ni. Harta na 200 juta, na tamu sedekah 3 juta rupiah masa udip kita ni. Nyokuh pahala sedekahnya yang watekai di dalam kuburan di kita ni dan diamati. Yang sirtuh si kurang juta mandum tinggai sino di dunia dalam pangkuan ahli waris. Apabila kita nyo hantum pernah tadahului harta kita nyo, baik kita bangun masjid, bangun pesantren, dan khandui bersedekah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dijauh oleh Rasulullah didahului daripada harta kita yang kita hana kenal bab tersebut. Yang kebiasaan kita kan mendahului daripada harta, kiban si membelakangi daripada harta.
Kiban fum membelakangi daripada harta kita yuk. Harta kita yuk bak sapat ulu dan malam baik tajak ulang tajak uli dan tamaka. Sehingga tua kita yuk ibadat kepada Allah. Contohnya tamaka bahawa malam fokus golong kata gede. Menansi tajak ulang fokus golong tahu bak sapat harta. Tua kita ibadat kepada Allah. Dan hartanya hantam pernah tak bersedekah, tabuh zakat, tak bantu fakir dan miskin, nyo kehiangan membelakang daripada harta kita nyo bimbang bakta timbang harta tiba-tiba tahu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kerugian. Tetapi alhamdulillah bersyukur kita nyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah harta yang kita nyo miliki yang bebankan ini wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya haji dan umrah wajib kita membayar daripada zakat, tabantu pesantren, masjid dan sebagainya. Lagi perjuangan oleh para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinala harta Khadijah disumbangkan pada jalan Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan agama Islam. Nyo ke sahabat, nyo ke para rasul-rasul yang ketim kubut yang laganya lupa urung-urung yang pilihan Allah. Urung yang pilihan Allah yang pertama daripada golongan Rasulullah ataupun Nabiullah. Yang kedua daripada para sahabat, yang ketiga daripada tabi'in dan tabi'in, kemudian daripada syuhada, kemudian daripada golongan ulama, kemudian daripada golongan orang yang soleh yang ruh di dalam pilihan Allah, urung-urungnya ke yang jalan-jalan daripada tamu di dalam syurga. Cuma lagi kayu tanya dalam golongan pilihan tersebut yang ini kita pilih, yang mungkin jawabannya menyuhana tingkat daripada ulama, ruh daripada tingkat syuhada, kenan pihana ditanya beruh dalam pangkat tabi'at dan tabi'in, yang pihana ditanya orang sicilan untuk tatamu dalam hamba pilihan Allah mungkin celahnya daripada urang-urang yang soleh. Dalam hadis Rasulullah juga apabila mati anak Adam untunglah segala amalannya kecuali dari perkara yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awaladin sholihin yad'una anak yang soleh. Mungkin kita punya rencana tamu yang tiba amal yang soleh ataupun anak yang soleh yang selalu diingat kepada ayahanda dan ibunda yang kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala anak yang soleh tak kebah sino di dunia yang diingat kepada ayah dan ibunya sementara kagum kepada Allah karena arwahnya mungkin diwa kita baca di dalam kitab, baik di dalam malam yang malam yang kelima ataupun malam yang ketujuh, dikala malam-malam yang tertentu sampai tu situ diwa arwah dia mungkin bak itu dia pray daripada doa anak yang soleh. Kemudian harta yang kagekebah puna dimusyrikkan li'an dunia yang pernah gekebah sino dunia ataupun hana. Dikala takebah harta, takebah anu-anunya hanya tim berdoa kepada kita juga, dan anunya hanya tim bersedekah kepada kita juga. Contoh bandingan sino di dalam dunia memang kita bersedih. Wadah tak ingat anak tu yang kali dapat sekolah, anak tu kadang yang kali terajuk yang cukup tinggi-tinggi pangkat, sedangkan anaknya tua je kepada ayah yang kagum kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh bandingan uro mak megang, kadang ayah ditanya jino kagasin, kali bersikula ditanya awai-awai, jino leknya dalam kemewahan hidupnya. Uro mak megang dengan uro raya uro yang gancing, ayah ditanya hana ngan geblo kursi, hana ngan geblo diingat kepada anak yang bersikula awai menyu anaknya. Nah, kasih sayang kepada ayah dan ibunya diingat dikirim peng karena kali itu sekolah jamun. Tetapi menyuruh kata tertentu, kadimu senang-senang dengan orang yang lain, kadimu senang-senang dengan suami yang lain, tua dikirim kepada ayah anda. Tentang ditanya dalam keadaan bersedih, mungkin mengenai kebandingan, taih di dalam kurang. Tak prepare doa daripada anu, tak prepare sedekah daripada anu yang dikun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-maitu fil qabri kal-dhariyati mabusin, orang yang kamati di dalam kuburan bagaikan orang yang karam di dalam lautan. Yang tadi da'wata yang tak prepare ditanya doa, yang doanya sodeman minal akhihi saudara. Kadang yang meninggalnya ayah kekebah anu, yang meninggalnya lagu kebah permu dalam bandingan saudara yang terdapat doa daripada ulunnya. Au sadiqillah ataupun taulan yang sering kita nyokajak tayak berdoa, baik daripada sama dia ataupun tayak sembahyang jenazah yang tak kirim doa kepada almarhum ataupun almarhumah yang ditunggu-tunggu genyan di dalam kuburan. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin rahimahullah, kadang-kadang kita nyuna tajak bahawa kematian burung meninggal hantar tim sembahyang jenazah. Waktu itu terkena tapu madaman dengan Rp5,000 hantar tim sembahyang jenazah. Waktu katanya pakun drone 50 ton umur, 60 ton umur, 40 ton umur hantam pernah sembahyang jenazah. Mungkin kejauh lun hal itu sembahyang jenazah. Pakun hal itu mungkin luput daripada pendidikan agama. Genyan waktu ubudnya hana jumpa pendidikan agama oleh ayah dan hana jumpa pendidikan agama oleh mak, sehingga gejak baul kemudian rayu daripada adatnya kurang daripada hukumnya. Yang adat waktu katanya pakai gejak baul ningai be hana menguh lun hana di benan di dengan kami peng Rp5,000 yang hukum kepegang fardu kifayah yubah ditanya untuk sembahyang jenazah di dalam desa. Dan pada persentase segai yang tim sembahyang jenazah menyuhana sama-sama damu piki-piki tentang urun sembahyang jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, nyo bakal-bakal akan gaduh urun sembahyang jenazah di tiap-tiap kampung. Maka lagi kita tak anjurkan baik daripada bapa kecil tunggu imam, tak pegel daripada pengajian di Melasah, tak perlu tata cara untuk sembahyang jenazah. Hana payah daripada sembahyang jenazah, iaitu bermacam kagai yang tak ingat. Yang pertama, bacaan Fatihah. Yang kedua, takbir. Yang kedua, bacaan selawat. Yang kedua, Allahumma ighfir lahu warhamhu inna mantang yudhun kamada. Yang kedua, Allahumma la tahdimna ajrahu wa la taftinna ma'damu. Kadang-kadang jinilah inna mantang nekun kan tim sih dan sembahyang jenazah, tetapi menyutam mundur-mundur laju makna orang kematian uronyo mati sidro orang yang terlebih yang tim sembahyang jenazah untuk ke dalam kampung yang kami kurung sidro orang yang ganto bak sembahyang orang yang Yohana menyuhan tim jak murno dan tak murno alir tata cara sembahyang jenazah.
Mungkin dengan komentar yang dapat Lukman sampaikan dapat bermanfaat. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam والذي أمرنا بإقامة شعائر الإسلام وإيتاء الزكاة والصيام وغيرهما من الأركان دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.